Indonesia. Tuhan memberkati engkau Indonesia. Open ye the gates so that the righteous nations which trust in the Lord may enter in. Bukalah gerbang-gerbang supaya bangsa yang benar bisa masuk. He is a rewarder of those who diligently seek him. Inilah hadiah untuk orang-orang yang mencari Dia. The peace of God today is found in Jesus Christ. Bahwa kedamaian hari ini ditemukan dalam Yesus Kristus. Our God is a just God. Tuhan kita ada Allah yang adil. He is a faithful God. Dia ada Allah yang setia. He is a God of mercy for those who call upon him. Dia adalah Allah yang penuh rahmat yang memanggil Dia. And he brings low the high and lofty, Dan Dia membawa hukuman yang paling besar. people and cities. Orang-orang dan kota. And all who call upon him, he gives grace. Dan semua orang yang memanggil namanya akan diberikan anugerah. Now is the time for repentance, my friends. Sekaranglah waktunya untuk bertobat, teman-temanku. The world says peace, peace, but there is no peace, saith God. Dunia berkata, damai-damai akan datang, tapi Tuhan berkata tidak akan ada damai. Today is the day that we call upon a gracious God. Sekaranglah saatnya kita memanggil nama Tuhan yang benar. And if you draw near to him, he will draw near to you. Jika kita datang padanya, maka Dia akan datang pada kita. This week, the countries of the world are gathering together. Sekarang negara-negara bergabung bersama-sama di Bali And they want to discuss our economy. dan ingin berbicara tentang ekonomi kita. And they're trying to fix problems. Dan mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah. But these problems have been released by God. Tapi masalah ini sebenarnya keluar atas kehendak Tuhan. Because the days are dark Karena hari-hari sudah gelap and we have walked in much rebellion. dan kita sudah berjalan banyak dalam kegelapan itu. God is saying today, turn from your sins, my friend, Tuhan berkata sekarang mari kita berbalik dari dosa-dosa kita, teman-teman. and call upon the Lord Jesus Christ. Panggillah nama Yesus Kristus. There is peace found in Jesus. Ada damai dan ditemukan dalamnya. Now is the time for us to call upon a faithful God Sudah waktunya sekarang kita memanggil Tuhan yang setia, who will never leave you. yang tidak pernah meninggalkan kita. He is full of wisdom, Dia penuh dengan kebijaksanaan. and we lift him up as the name above every name. Dan kita puji Dia di atas segala nama. Our leaders, they shall not find answers in the problems that they are looking at. Pemimpin-pemimpin kita tidak akan menemukan jalan keluar akan masalah yang sedang kita hadapi. We must trust in God alone, for the days ahead are dark. Karena kita harus selalu percaya kepada Tuhan karena hari-hari kita sudah mulai gelap. The judgment of God is upon our world, my friends. Hukuman Tuhan ada di depan kita, teman-teman. And this is the price we pay when we turn against the ways Dan of the ini Almighty Lord. akibat dari kelakuan kita yang berbalik daripada Tuhan yang benar. But if we seek him, we will find him. Tapi ketika kita mencarinya, kita akan menemukan Dia. If we knock, the door will be open unto us. Karena ketika kita mengetuk pintu, pintu itu akan dibukakan. If we confess with our mouth the Lord Jesus and believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. Dan ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Dia telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Jesus Christ alone is King of glory. Yesus Kristus adalah Tuhan yang segala raja. And today is our day. Sekaranglah hari kita Rise up, Christians of the world. membangkitkan umat-umat Tuhan, Rise up, army of God. membangkitkan anak-anak Tuhan. Now is the time to let your voice be heard. Sudahlah waktunya suara kita didengar. For we are unashamed of the gospel. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat mencintai Dia. We know there is the power of God unto salvation for all who Karena believe. kita percaya bahwa ada kuasa penyelamatan di dalam namanya. Do you believe today? Apakah engkau percaya itu? Our economy will continue to fall into shambles. Ekonomi kita akan semakin hari akan semakin jatuh. Man cannot save us, for they have created these problems. Manusia tidak bisa menyelamatkan kita karena manusia lah yang menjadikan masalah ini. Leaders of the world, God has something to say to you today. Hai, pemimpin-pemimpin dunia. Tuhan sekarang berbicara padamu. That God sees what takes place in the darkness. Bahwa Tuhan melihat apa yang sedang terjadi dalam hari-hari yang gelap. He sees what agreements have been made behind closed doors. Tuhan melihat apa yang tersembunyi dalam pintu-pintu yang tertutup. He knows about your pacts and your covenants with evil. Tuhan tahu apa-apa kelakuan yang sudah kita lakukan dengan hal-hal yang tidak baik. And the cup of his judgment is filling up. Dan penghakimannya datang pada kita. There is little time left, my friends. Tinggal sedikit waktu lagi, teman-teman. Get on the ark of Christ. Mari datang pada Kristus. Call upon the name of the Lord and you shall be saved. Panggil namanya, maka kita akan diselamatkan. Repent, for the kingdom of God has come near to you. Mari kita bertobat karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Choose this day who you will serve, citizens of the world. Pilihlah sekarang siapa yang ingin kita sembah, hai teman-temanku.
For our God is full of grace and wisdom, mercy and truth. Karena Tuhan kita penuh dengan rahmat, kemuliaan, dan pengetahuan. In Jesus there is life, Di dalam Tuhan Yesus ada hidup, a fountain of life, sebuah hidup yang kekal, rivers of living water. sebuah air yang tidak akan pernah habis. He is the bread from heaven. Dia adalah napas dari surga, Eat and be satisfied. dan itu akan membuat kita puas. Confess with your mouth that he is Lord and he will save your soul. Mari kita mengaku dengan mulut kita dan jiwa kita, maka dia akan menyelamatkan jiwa And he kita. will surround you with his power and fill you with his love. Dia akan mengelilingi kita dengan kuasanya, dan Roh Kudusnya akan masuk dalam diri kita. Taste and see that the Lord is good, my friends. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan itu. Do not put your faith in man, my friends, Jangan taruh kepercayaan pada manusia, but sobat-sobat, put your faith in a mighty God, tapi taruh kepercayaan pada Tuhan yang luar biasa, whose power is without limit. bahwa kuasanya yang tidak punya batasan, The mercies of God are new every morning. bahwa kasih Tuhan baru setiap hari. Great is his faithfulness. Dia sangat setia. Trust in the Lord, Percayalah pada Tuhan, for in the Lord Jehovah is everlasting strength, karena pada Tuhanlah kekuatan yang kekal, and in his name is glory and power. dan di dalam namanya ada kuasa dan kebenaran, The name above every name. di atas segala nama. That at his name one day every knee will bow and every tongue confess that Bahwa he di is Lord. atas namanya semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Repent, Bertobatlah, repent, citizens of the earth. bertobatlah, hai umat-umat manusia. Repent, Indonesia. Mari bertobat teman-teman Indonesia. Repent, Jakarta. Mari bertobat teman-temanku Jakarta. God's love for you is vast. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa untuk kita. His love for you wants to be poured out without measure. Bahwa kasihnya ingin dilimpahkan pada kita tanpa pengukuran. Call upon him and he will hear your voice. Panggil namanya, maka dia akan mendengar suaramu. He is full of love. Dia penuh dengan kasih. Love that goes deep as a well that is without limit or end. Bahwa kasihnya begitu nyata dan dalam kepada kita dan tidak ada akhirnya. He will chase you down and find you. Dia akan datang padamu dan menemukanmu. His love will capture you. Dia akan menangkapmu. The grace of God Anugerah Tuhan found in Jesus. ditemukan dalam nama God Yesus. bless you, Indonesia. Tuhan memberkatimu, Tuhan We love Indonesia. you. Kami sangat mengasihi. Amen. Amin. Teman-teman, itulah cuplikan video dua orang penginjil jalanan. Dua orang ini adalah merupakan hamba Laskar Kristus. Teman-teman, kedua hamba Kristus ini, mereka sangat semangat untuk memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat dan memperhatikan video tersebut, ada banyak orang di sekitar mereka yang tidak peduli dengan apa yang mereka beritakan. Orang-orang tersebut sangat sibuk dengan kehidupan mereka dan menikmati hari liburan mereka di tempat itu. Tetapi kedua hamba Laskar Kristus ini, mereka tetap terus memberitakan Yesus Kristus. Teman-teman, perlu kita pahami bersama bahwa semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, semua orang Kristen wajib dan harus memberitakan berita sukacita itu. Apa itu? Yaitu berita keselamatan. Sebab setiap orang yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka pasti binasa, saudara. Mereka pasti mati di dalam kekekalan. Maka oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada alasan kita untuk tidak memberitakan Yesus. Karena itu adalah satu perintah bagi kita, umatnya, untuk memberitakan berita sukacita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, keselamatan yang sudah kita terima daripada Yesus Kristus bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk sahabat kerabat kita, tetapi untuk mereka yang betul-betul belum mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah sebabnya kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, adalah sebuah keharusan dan kewajiban kita untuk memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh kedua hamba Laskar Kristus ini.
Mereka tidak peduli. Injil harus diberitakan. Kedua hamba Laskar Kristus ini terus memberitakan Injil keselamatan. Karena apa, saudara? Mereka tahu bahwa keselamatan yang kita terima daripada Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk mereka yang belum mengenal Dia secara pribadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, memberitakan Injil adalah merupakan perintah Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita harus bersaksi. Apa yang kita saksikan? Yaitu Injil. Kita bersaksi tentang Injil. Tentang Injil keselamatan, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal hanya dapat ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Saya dan saudara harus dan wajib bersaksi. Itu sebabnya Matius 28 ayat 18-20. Yesus berkata di sana, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Jadi memberitakan Injil bukan hanya bersaksi, tetapi kita menjadikan bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Oh, saya bukan pendeta. Oh, bukan saya misionaris. Oh, saya bukan hamba Tuhan. Itu tugas hamba Tuhan. Hak tugas pendeta dan tugas misionaris saya tidak. Saudara, kalau Anda seseorang yang mengaku percaya Yesus, Anda wajib mengambil bagian di dalamnya untuk memberitakan berita sukacita itu. Sebab Roma 10 ayat 14 dan 15 di sana dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita ada di dunia ini adalah utusan Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan. Saudara, kiranya kita memberi diri untuk menjadi bagian dalam pemberitakan good news, sukacita, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan ini harus kita kerjakan. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.